Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Kak Owi. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan belajar pelajaran 5 tema Rasul Allah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, insya Allah dengan berdoa kita akan dipermudah dalam mempelajari pendidikan agama Islam pada kali ini. Nah, anak semuanya, sebelum Bu Guru lanjutkan ke materi tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, berikut adalah kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah singkat Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu, kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang menjadi sesembahan mereka bernama Bai atau disebut dengan Baal. Ada yang menyebutnya dengan Baal. Mereka benar-benar dalam kemungkaran, kekafiran, dan kesesatan. Nabi Ilyas alaihissalam menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Bai atau Baal hanyalah patung buatan manusia. Dia tidak pantas untuk disembah. Kaum Bani Israel marah mendengar ajakan Nabi Ilyas alaihissalam tersebut. Bahkan mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka lebih percaya bahwa yang membuat hidup mereka makmur dan sejahtera adalah Bai atau Baal sang berhala, bukan Allah. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Lalu datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Mata air, sumur, dan sungai semuanya mengering sehingga semua tanaman layu dan mati. Pertanian dan perkebunan Bani Israel hancur. Ternak mereka juga mati karena kekurangan air dan makanan. Kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau ini berlangsung selama 3 tahun. Ternyata musibah itu tidak membuat mereka sadar. Bahkan mereka malah menuduh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai penyebab musibah ini. Nabi Ilyas dianggap membuat Baal atau Bai murka karena tidak mau menyembahnya.
Mereka pun berniat membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Atas perintah Allah, Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Bani Israel tidak dapat menemukan persembunyiannya. Nabi Ilyas alaihissalam, untuk menghindari kaumnya, Nabi Ilyas alaihissalam berpindah-pindah tempat persembunyian. Karena kedurhakaannya, Allah menurunkan musibah kekeringan. Tidak ada hujan selama 3 tahun. Akibatnya, banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, dan penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Akhirnya, kaum Bani Israel yang menyembah Baal tersebut akhirnya insaf, sadar, mengakui bahwa Nabi Ilyas itu benar. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar musibah tersebut dihentikan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah keadaan membaik, rakyat Bani Israel tidak kekurangan makanan, hidup bahagia, sejahtera. Akan tetapi mereka durhaka kembali. Akhirnya Allah menimpakan azab yang lebih dahsyat, yaitu gempa bumi. Akhirnya mereka binasa. Tinggallah kaum Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, tadi adalah kisah singkat Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa keteladanan Nabi Ilyas yang pertama yaitu tidak pernah putus asa. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya Bani Israel, namun mereka tetap durhaka dan menentang dakwahnya. Akan tetapi Nabi Ilyas alaihissalam tidak putus asa dalam dakwahnya, mengajak kebaikan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, dalam sikap teladan Nabi Ilyas ini kita patut menirunya atau meneladaninya. Ketika anak-anakku semuanya dalam pembelajaran, dalam belajar mengalami kesulitan, jangan pernah berputus asa. Dicoba lagi. Insya Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk anak-anakku semuanya. Untuk selanjutnya, keteladanan yang kedua yaitu sabar. Nabi Ilyas alaihissalam bersabar menghadapi umatnya yang durhaka. Nah, ini anak-anakku semuanya juga patut meneladani kisah sabarnya, sikap teladan sabar. Anak-anakku semua, dalam menghadapi ujian harus bersabar. Jika menghadapi kesulitan dalam belajar juga harus bersabar. Nah, yang ketiga, keteladanan yang ketiga yaitu pemaaf. Nabi Ilyas memaafkan kaum Bani Israel yang telah durhaka dan menentang ingin membunuhnya dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum Nabi Ilyas, Bani Israel sudah menyakiti Nabi Ilyas alaihissalam, bahkan ingin membunuhnya. Tapi Nabi Ilyas alaihissalam dengan rela, dengan ikhlas memaafkan perbuatan Bani Israel, bahkan memintakan ampun kepada Allah. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah tadi sikap keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, anak-anakku semuanya nih, sebagai bahan evaluasi pembelajaran pada kali ini, anak-anakku, ibu guru memberikan tugas pada anak-anakku semuanya, kerjakan soal berikut. Nah, nanti soalnya ditulis dalam buku tulis agama Islam, kemudian dikumpulkan ya, langsung dikumpulkan kepada ibu guru. Ya, demikian pembelajaran pada kali ini.
insya Allah bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.